Mandikan jenazah, kalau nggak dipanggil nggak usah menolongkan diri. Saya menawarkan, ya. Jadi kalau tidak dipanggil nggak usah menawarkan diri, ya. Tapi kalau dipanggil tidak boleh menolak, ya. Karena siapa tahu yang keluarganya mau memandikan sendiri. Karena tadi kalau kita bisa memandikan keluarga kita, maka aib-aib akan tertutup, tidak kemana-mana. Ya. Nah, ini kalau kita dipanggil, kita datang langsung kita lihat sudah dibuka belum bajunya. Kalau pakaiannya belum dibuka, maka kita buka. Kalau masih bisa dibuka, kita buka. Kalau tidak bisa, kita gunting, ya. Guntingnya bagaimana? Guntingnya dari samping, pas, ya. Nah, terus apa yang harus disiapkan saat mengkafani jenazah? Yang disiapkan yaitu kain kafan. Kita yang diperlukan yaitu kain kafan. Kain kafan ini boleh yang disukai Rasulullah, yaitu kain yang putih, kain yang bersih. Kain yang diperlukan yaitu kain yang kalau bisa, ya, kain yang baru, kain yang putih, dan kalau bersih memang harus bersih, ya. Dan kain kafan fungsinya yaitu menutup aurat. Jadi masalah 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar sampai 10 lembar tidak jadi masalah, asal sudah menutup aurat. Kenapa disampaikan begitu? Karena riwayat riwayat Bukhari bahwa pada saat sahabat Rasulullah Mus'ab bin Umair wafat saat peperangan Uhud, maka beliau hanya mempunyai 1 lembar burda. Burda itu apa? Burda itu kain surban. Yang mana kain surban itu kalau ditutupkan ke atas bawah kelihatan. Kalau ditutup bawah, atas kelihatan. Lalu sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ini sahabat kita ini punya hanya 1 lembar burda. Kalau ditutup ke atas, bawah kelihatan dan sebagainya. Kata Rasulullah, tutupkan ke atas, bawah tutupi luput iskin. Ya. Jadi kalau sementara aurat laki-laki kan sampai segini aja, gitu ya. Jadi itu. Untuk 1 lembar 2 lembar abaikan. Yang penting menutup aurat, ya. Tuh. Tadi sudah berapa yang kainnya yang putih, yang bersih, yang baru kalau bisa diberi minyak cendana, ya. Nah, setelah kita setelah dibuka bajunya, itu dibuka sekarang. Bukanya ini juga harus pelan-pelan. Tidak ada tangannya nggak bisa dilipat, ya, tidak dibawa. Ini ya, setelah ini kita menggunting, bikin tali dulu. Ini saya menghadap kemana, ya? Jadi kita membuat talinya dulu.
tali dulu. Nah, kalau kita membuat kain kafan, jangan sampai dekat dengan jenazah, ya. Nah, apalagi kalau sampai disobek begini suaranya nyaring, ya. Nah, jangan, harusnya jauh dari. Nah, kalau tempatnya sempit, mau nggak mau memang harus begini. Biasanya tidak saya ikat, tidak saya apa ini namanya tarik, saya gunting. Dan kalau digunting ini kadang-kadang itu apa miring. Tapi kalau disobek. Ya, kalau saya sampaikan kembali, jangan dekat-dekat jenazah. Ya, ini anggap aja jenazahnya jauh. Nah, sudah cukup biru dan ya, ini kita membuat talinya atas bawah pendek, terus bagian dada panjang, bagian pinggul, dan bagian kaki kurang sedikit untuk jilbabnya. Suaranya ngeri kan? Nih. Nah, setelah kita dapat talinya, kita ukur. Nih, cari yang paling panjang. Ini juga kepalanya cari yang panjang. Nah, baru ditambah 3 jengkal. 1, 2, 3. Nih ya, ini ukurannya segini ditambah 3 jengkal jadi segini. Baru kita ukur kainnya. Jangan keliru mana tadi yang menjadi ukuran. Nah, ini Ibu, kalau orangnya besar, ini boleh dijahit tengah. Iya, ini boleh dijahit tengahnya. Ini sepanjang ini boleh dijahit. Atau kita ambil lagi 1 lembar kain begini. Ya, ada 2 cara. Nanti kita praktekkan kalau sudah selesai kainnya digunting ya. Ini sementara 2 dulu. Terus kita membuat jilbabnya. Cara membuat jilbab simple aja, begini, baru kita lipat jadi segitiga. Ada konco main. Kita urut ya Bu, jangan ini apa, satu-satu supaya nanti nyarinya mudah. Nah, setelah dapat begini, kita lipat lagi. Ya, kita lipat, terus tengahnya kita ambil, dilipat lagi, gunting sedikit untuk masukkan tali. Nah, ini talinya tadi sudah. Tadi bahwa tali ini untuk atas
Satu. Terus yang pinggulnya ya Bu ya, pinggulnya satu lagi. Baru betis sama tali jilbab. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama tali jilbab. Nah, jilbabnya kita masukkan. Ini tadi ada lubangnya. Udah paham tadi lubangnya di mana? Udah ya? Nah, kita masukkan talinya. Nih, ya. Terus kita membuat baju kurungnya. Baju kurungnya kira-kira aja, mau panjang mau pendek, ukuran kita aja. Ya, mau setara, mau selutut, silakan. Nih, buat untuk depan dan belakang ya. Ibu ya, begini. Terus kita lipat lagi 2. Ujungnya kita gunting sedikit. Terus bahunya digunting. Depannya juga digunting. Sudah punya bayangan kira-kira baju kurungnya? Nah, ini dibikin begini supaya nanti kalau kelebaran dia tidak kelihatan. Tapi kalau dibikin kerongan, dikerok, itu nanti kalau kelebaran dia kelihatan. Ya, kalau ini kelebaran dia masih tetap ya. Baru sarungnya kira-kira ya, kalau kecil ya kecil aja, kalau besar ya besar kira-kira seberapa ya. Ya, ini ya sarungnya. Karena Rasulullah mencontohkan saat putrinya meninggal, memandu para sahabat untuk membuat baju penutup luar yang tadi 2 yang panjang ya itu, terus membuat jilbab, membuat baju kurung dan membuat sarung. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan insya Allah dengan ini itu sudah menutup aurat ya. Ya, terakhir kita buat celananya. Kenapa kok dikasih celana? Supaya ini nanti untuk apa ya, lapisan kapas Ibu. Takutnya yang meninggal ini tadi dalam keadaan haid atau pendarahan ya. Supaya kalau ada masih kotoran yang keluar nanti nggak ke kain kafan. Ya, selesai cepat. Oke ya. Terus nah, sebelum kita memandikan jenazah
kain kafan ini harus dipersiapkan terlebih dahulu. Jangan sampai jenazahnya sudah selesai dimandikan terus sudah kainnya belum tersedia. Yang selanjutnya, kalau memungkinkan kita siapkan kapas, tapi kapas yang bisa disobek gini ya. Disiapkan ini 10 lembar. 10 lembar untuk apa aja? Untuk setiap persedia. Setiap persedia dilapis 1, 2, 3, 4, 5, 6 lutut sama telapak kaki, jadi 10. Nah, ini persediaan ini betul-betul dilapis. Untuk apa sih? Ini tidak wajib kalau ada kapasnya. Kalau tidak ada kapasnya nggak apa-apa, ya. Ini untuk apa? Supaya persediaan ini kalau dagingnya sudah habis, dia masih tetap nempel. Ya, ini istilah kita aja gitu ya. Jadi ini betul-betul dilapis ya. Nih, nah betul-betul dilapis supaya nanti tidak lepas. Begitu juga dengan apa ini namanya? Ini pergelangan tangan dan ini betul ya. Jadi tidak hanya sekedar ditempel, nggak tutup, ya, dililit sampai ini bisa tutup gitu ya. Oke, nih. Terus kapur barus bisa ditabur ke kain kafan. Kain kafan yang keluar tadi buat ditabur kapur barus yang sudah ditubuh, sudah diterus, terus baru disusun jilbabnya, baju kurungnya dan sarungnya. Ya. Ini siapkan aja 10 ya. Bisa disesuaikan, nggak bisa lebar, pede aja. Ya, nanti dicontohkan aja ya Bu ya. Gak ada tangannya. Oke. Nah tadi memandikan, mandi yang diperlukan yaitu air yang suci dan mensucikan. Kalau dia pakai tempat, ada 2 tempat atau 3 tempat. Yang satu tempat itu tidak diganggu. Saat membersihkan tadi itu tidak diganggu. Itu dipakai untuk mensucikan. Tapi kalau pakai selang nggak apa-apa. Selang. Nah, kalau ditanya pakai kembang atau tidak, kalau saya nggak usah aja pakai kembang, ya. Karena kembang ini nanti akan mengotorin saja, ya. Karena nanti sudah ada kapur barus, ya. Terus juga ada minyak wanginya juga, ya. Tapi kalau dikasih bidara silakan, karena bidara ada itu namanya, ada anjurannya di dalam Quran ya. Bidara itu ada ajarannya untuk mengusir kalau orang kena ini kan sihir atau apa, dikasih bidara, ini ada anjurannya. Tapi kalau daun kelor saya tidak tahu. Jadi jangan segala sesuatu jangan berdasarkan katanya ya. Kalau ibadah jangan berdasarkan katanya, tetapi ada pasnya, ada panduannya ya. Oke, sudah air tadi, terus sampo ya yang diperlukan untuk memandikan jenazah. Air. Nah sudah, sekarang kita susun dulu. Nah yang luas di situ kita susun di sini ya. Ini pura-puranya sudah ada tikar, ya sudah ada tikar, kita susun. Nah, ya. Nah ini ya,
Nah ini ya. Ini Bu, ini kalau kondisinya keluar lagi. Nah ini kalau tiga, saya contohkan tiga. Kalau tiga nangkupnya sedikit saja. Terus tengahnya ini dikasih lagi satu lembar. Paham? Oke. Tetapi kalau orangnya kecil, nangkupnya agak masuk. Nah, takutnya kalau terlalu keluar nanti lepas. Loh, iya, tidak cukup tadi Bu Asih, kan ini sudah keluar mepet, terus tengahnya dikasih satu lembar lagi. Nah, tadi kalau orangnya besar, ini tangkupannya itu sedikit, istilahnya ini sedikit saja, tengahnya dikasih satu lagi. Tapi kalau orangnya kecil, nah ini agak sedikitnya agak. Cukup. Wah, terus dipasang mulai dari jilbabnya. Jilbabnya jangan salah memasang. Naik dikit. Misalnya terus gini, bajunya juga jangan sampai salah masang, yang ada sobekannya di atas. Jalan. Ini terus kasih kapas. Kapasnya agak tebal ya. Nah, ini sudah bisa lihat semua? Ya. Nah, kalau tempatnya luas, nggak apa-apa dia didiamkan begini. Tetapi kalau tempatnya sempit, ini bisa digulung. Nah ini yang atas nih, jangan dilubah-lubah. Ini atas, ya. Jadi kalau orang sudah bawa ke tempat memandikan, baru salah satu menyusun buka lagi, ya. Nah sekarang kita memandikan jenazah. Nah ini pura-puranya kita angkat. Nah untuk mengangkat ini harus diperhitungkan di mana tempat memandikannya. Apalagi kalau dia dipangku, ya. Nah ini kalau memandikannya itu tadi di situ, terus kepalanya ada di sini tempat memandikannya. Jadi angkatnya bagaimana? Ini boleh dari sini terus orangnya muter. Kalau dari sini nanti muternya ke sono jauh. Kalau angkatnya dari sini, jadi harus diperhitungkan di mana posisinya, bagaimana harus diperhitungkan. Tapi kalau tempatnya mudah aja, kepalanya juga di situ, tinggal pindah. Kalau diangkat dari sini malah bingung, nanti putar lagi, ya seperti itu. Dia putar-putar. Nah ini sudah bajunya sudah dilepas tadi. Terus kita sudah melihat jenazah ini ada nggak plester-plesternya. Kalau ada plester-plesternya, saat memandikan kita buka
dan juga ada plasternya. Pertama-tama kita cari kresek. Kita cari kresek, kita taruh di bawah duburnya. Ya, kita taruh di bawah duburnya. Kreseknya ini untuk nadain ya, untuk nadain kotoran kalau ada yang keluar. Ini kalau pakai keranda kan enak, tinggal naruh di bawahnya. Terus mana sarung tangan, kebetulan sarung tangannya ini agak pakai silang, jadi kadang sobek. Tadi bahwa kita membersihkan kubur dan dubur harus menggunakan alas tangan, tidak boleh dengan tangan telanjang. Nah ini yaitu, nah tadi yang paling bagus yaitu sarung tangan yang segini ya. Ini kan kalau air masih masuk ke air. Nah ini sudah, nah nanti kita buka plasternya, kita kasih apa? Minyak kayu putih yang paling cepat itu, minyak kayu putih, kemudian dikupas, terus juga diambilin semua yang ada pester-pesternya, terus kita keluarkan kotorannya. Nah, kotorannya kita keluarkan, kita buka dulu duburnya. Kita buka supaya dia kalau ada kotorannya bisa keluar. Kalau dia masih tertutup, dia tidak keluar karena dia tidak elastis kan. Kita buka dulu duburnya. Nah, setelah itu baru kita pencet pusat, dari pusat sampai ke bawah, sampai ke bawah di atas kemaluan. Pencet pelan-pelan ya. Kiri, kanan, tengah. Nah, terus kita lihat, oh keluar, pencet lagi. Kita sudah, kita angkat ininya, kotorannya, kita angkat, baru kita siram. Siram bisa dari atas. Tapi kalau nyiram kotoran biasanya dari dalam. Kalau dari sini airnya tidak tembus, tapi tidak merucut gitu loh ya, tidak fokus. Nah ini disiram, terus dibersihkan. Nah setelah kira-kira sudah tidak ada bundanya, baru kita sabun. Jangan baru belum dibersihkan, belum disiram udah pakai sabun. Ya itu kemana-mana nanti ya. Lalu kita sabun, siram lagi. Nah setelah bersih, terus kita usap. Duburnya kita usap. Kalau masih ada warna atau bendanya, baunya berarti belum bersih. Maka masih disiram lagi pakai sabun. Nah, siram lagi, bersih, baru diusap lagi. Sudah bersih, sudah. Begitu juga dengan kuburnya, ya dibersihkan pelan-pelan. Nggak boleh dikorek-korek. Mencuci duburnya juga tidak boleh jarinya dimasuk-masukkan. Kira-kira kalau ini dubur, kira-kira ya begini aja. Kita aja kalau istinja nggak sampai kan dikorek-korek ke dalam. Biasa aja, nah, ya, biasa aja. Sudah disiram, disabun juga duburnya. Disiram lagi, dihapus, bersih, sudah. Ya. Nah setelah ini selesai, baru kita membersihkan lukanya. Kalau ada lukanya tadi kita miringkan. Biasanya luka kan ada di belakang tuh. Kalau orang sakit lama, kita siram dulu, terus kita sabun pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan. Nah siram lagi. Kalau masih belum disabun lagi sampai bersih. Kalau sudah bersih, sudah. Terus kita siram keseluruhan, baru disabun. Ya, prosesnya membersihkan kotoran, tadi membersihkan plester, membersihkan kotoran, membersihkan luka. Kalau ada luka, baru menyiram semuanya
disabun. Kalau yang tugas 4, bersihkan kepala, bersihkan sebelah sini, situ sama kaki. Kalau ini semua boleh bekerja. Yang di kepala membersihkan kepala, ini boleh dibuka, bersihkan kepala, membersihkan telinga, ya berupa siputnya, terus membersihkan matanya ini ke hidungnya. Kalau memang ada kelihatan kotoran, boleh jari kita dimasukkan sedikit, siram, bersihkan lagi, siram, bersihkan lagi satunya. Terus giginya juga digosok-gosok begini saja, tidak usah pakai sikat gigi. Ya, kalau yang pakai kawat gigi kita bukan apa ya, bukan ahli gigi, nggak usah dilepas. Ya, gigi palsu kalau memang masih bisa dilepas, boleh dilepas. Kalau sudah tidak bisa dilepas, jangan dipaksa. Ya, jangan dipaksa kalau sudah kaku ya. Nah ini juga dibersihkan. Nah tangan kita ini aja, air masuk lagi. Nah terus setiap lipatan harus digosok. Setiap lipatan harus digosok lebih ekstra. Ya, semua disabun, ini terutama kakinya juga diseling-selingi. Seling-selingi mata kakinya ya, digosok-gosok semua. Nah ini terus kalau sudah selesai kita siram. Kita siram sudah bersih, baru kita miringkan. Kalau yang dicuci sana kita memiringkan begini. Ya di situ nyampur, membersihkan, menggosok, langsung disiram. Begitu juga di sini. Kalau di sini yang dibersihkan, yang di situ nahan. Di sini ya bersihkan, gosok, campur semuanya. Selangkangnya juga dibersihkan, ya semua campur. Nah kalau sudah selesai langsung disiram juga. Nah ini terus disiram secara keseluruhan untuk membersihkan sabun-sabunnya, busa-busanya ya. Kita siram semua sudah. Kalau sudah bersih, baru kita wudukan. Kalau niat, boleh dari awal tadi kita berniat, ya, atau saat kita mandi janabatnya atau mandi besarnya kita berniat, habis membersihkan baru kita berniat boleh. Atau kita tadi sudah berniat kembali boleh. Berniat di dalam hati, boleh dengan bahasa kita memandikan sebulan karena Allah, atau nawaitu Islam adaan hadihi mayi tati, ya bilahi mayi tati kalau perempuan ya mayi tati ya. Nih, nah tapi gara-gara nggak hafal niatnya nggak jadi mandikan jenazah ya. Jadi jangan berpatokan pada itu, karena kita berniat dengan bahasa kita juga nggak masalah juga. Nah ini sudah, terus kita mengudukan, kita mulai proses mensucikan ya. Tadi kalau mensucikan hanya satu orang, yang lain menyiapkan air ya, wasit siapkan air. Ini tangannya saya keluarkan, siram air wasit. Memulai dari membasuh kedua telapak tangan, dan taruh tangannya, baru kita membasuh muka. Nih. Nah, 3 kali, mulai dari tumpunya rambut di depan telinga sampai dagu. Ini hidungnya dipencet karena tadi kan sudah dibersihkan 3 kali. Terus ditutup lagi, keluarkan tangannya sebelah kanan. Keluarkan tangan sebelah kanan nih. Diseling-selingi di jari-jarinya, digosok sampai ke siku, sampai ke atas sedikit 3 kali. Ya, ditaruh lagi, dikeluarkan lagi sebelah kiri lagi. Sama caranya 3 kali. Dan terus selesai, baru mengusap kepala
ditanyakan itu pakai gayung, pakai selang. Terus sebelah kiri lagi 3 kali. Salah satunya kita miringkan sedikit. Ya, baru kita siram dengan air kapur baru. Air kapur baru itu tidak usah dipakai kentang besar, tapi di baskom saja. Baru kita siramkan air kapur barus. Fungsinya kapur barus yaitu untuk wangi-wangi, menghilangkan bau. Yang kedua juga untuk pengawet, ya, menghilangkan supaya serangga tidak datang, ya, karena bau. Ini kapur barus sudah. Terus kita ganti kainnya basah, kita ganti. Cara mengganti tidak boleh ditarik baju, tetapi harus dihamparkan dulu, baru ditarik. Kok biasa lepas kayak gini? Nih, nah setelah ini kepalanya boleh diandukin. Nah, kainnya belum dibentang. Kainnya belum dibentang, nggak ada yang bentang kain tadi ya. Nah, tadi yang atas tetap di atas ya. Oke. Berani nggak maju diri atas cari teman. Dulu pernah dipanggil ngapain bagian gosok pan. Nah, sekarang jenazahnya begitu, kepalanya di situ, berarti mudah saja ya, tinggal memindah, tinggal mengangkat. Coba siapa yang mengangkat? Mengangkat jenazah tidak boleh 1-2 orang. Dari sini. Nanti jatuh. Jatuh. Ayo silakan diangkat, saya yang mengarahkan. Dan mana tadi caranya Ibu? Dari sini, Bu. Kalau dari situ nanti injak ininya. Dari sini. Nah, mayatnya dilang-langkai. Tadi sudah diinfokan. Perhatikan gimana memandikan makanan tempatnya. Nah, betul ya. Nah, betul. Kalau kepalanya di sini sudah kepalanya 3 mudah. Pelan-pelan harus dipaskan kepala, yuk. Pelan-pelan. Nah ya, pas. Oke, itu masih ada ikatannya. Nah, jangan. Sudah. Nah, kalau sudah, kita pasang bajunya. Kurang naik sedikit kayaknya ya. Sudah. Nah, sudah ya ini. Nah, ini pas, sudah. Nah, selanjutnya kita memasang kapasnya. Mana kapasnya tadi? Dari sini. Di zoom aja. Nah, ini ya. Jadi persediaan ini nggak ada tangannya, jadi kakinya aja. Ini ya Bu ya. Saya buka untuk contoh. Nih. Nih. Nah, nih. Nih ya, ini betul-betul terbungkus. Nah, kakinya juga. Kakinya aja. Kurang gede, kurang besar ya, coba ini lagi. Berapa
yang bisa Ini banyak ya, ini benar-benar ini mantip kok. ya begini ya, betul. Yuk, ibu sudah ya. Betul lagi ya tadi katanya. Oke. Nah ini sudah ini ya, kakinya, dengkulnya ini sudah ditutup rapi. Nah kakinya juga itu tapi kapasnya tidak utuh, jadinya kayak gini. Tapi intinya itu bungkusnya kayak sepatu supaya ini. Nah ini celananya juga dipasang, tapi ini udah sudah dipasang nih. Udah biarin aja, yang penting tahu ya ini dipasang. Nah ini terus telinganya diberi kapas, hidungnya diberi kapas, sisi rambutnya Mundur ibu, yang lain biar lihat bu. Mundur ibu ya, mundur biar yang lain. Jadi rambutnya disisir, dibagi 3. Kalau rambutnya pendek ini nggak apa-apa. Tapi kalau rambutnya panjang disisir dibagi 3. Bagi 3 sini, sama sini. Yang sini dipilit-pilit, dimasukkan ke dalam. Contohnya dipilit itu, dia boleh dikepang, boleh dipilit-pilit begini, baru dimasukkan ke bawah kepala. Baru masukkan diselipkan di sini. Begitu juga yang sini dan sini ya. Nah kalau sudah, baru kita tutup. Nah, ini ibu, ini kalau mau kasih bedak, kain cendana, buku kain cendana ya, buku kain cendana ini kan, nggak usah dibicuin ya. Nah ya, pakai alisan-alisan. Nah sudah. Nah ini fungsinya tadi digunting, ini kan nutup rapi. Nah kalau dia ini dikerok dia kebesaran dia nah ini dibuka. Ini kalau sudah ada kapasnya, bukanya pelan-pelan supaya kapasnya tidak Caranya udah ditarik. kapasnya tidak Sarungnya kurang naik. Kurang naik sarungnya. Norak. Nah, kurang naik kan? ya enggak jalan-jalannya enggak jadi. Tapi kalau kain kapan dari Banja sudah jadi, itu ada tali-talinya bagus itu. Tangannya karena dia tidak punya tangan, tangannya tetap begini. Iya, tangannya tetap yang kanan di atas, yang kan seperti kita sholat, ya. Di dalam baju ya. Iya, kalau orang kan kita tahu. Nah ini ibu, kalau sudah di hidungnya kan nggak ada lubangnya tuh, jadi nggak usah. Nah ini
baru ditutup secara keseluruhan. Ya, boleh. Nah, ini ya sudah. Nah, ini cara bicara kakinya boleh dilakukan begini, boleh juga dipilih. Nah, yang biasa itu dipilih. Nah, dipilih dulu. Ini kalau mau dipilih ini dikencengin dulu. Nah, tapi jangan ditarik. Dikencengin dulu supaya rapi. Nah, baru dikencengin dulu. Kemana arahnya? Satu, dua, satu arah. Kecil supaya tidak longgar kakinya. Boleh, kan tadi ditampilkan saja. Nah, cara mengikatnya, yang ikatan ada di kiri, karena jenazah ini nanti dimiringkan ke kanan. Jadi ini. Empatnya. Nah, kalau jenazahnya tadi kan dimiringkan ke kanan supaya memudahkan petugas untuk melepas. Nah, setelah ini baru dikasih minyak wangi. Ada sebenarnya botolnya aja sih minyak wangi. Baru kita tutup kembali. Nah, tutup baru ini dikasih tanda bahwa ini kepala. Sudah paham? Sebelah